kepada mahasiswa ibu yang ibu sayangi. Ternyata setelah ibu mengirim link Meet kepada kalian, ibu ada urusan mendadak. Jadi untuk diskusi kita hari ini kita lanjutkan di WhatsApp grup saja. Nanti untuk kelanjutan diskusinya, ibu akan pantau kalian di WhatsApp grup itu. Saya akan melihat siapa-siapa saja yang aktif dan tidak aktif. Dan ingat, tugas dikumpulkan hari ini juga melalui email pribadi saya. Terima kasih. Selamat pagi kepada mahasiswa saya. Nah, berhubung pagi ini saya tidak bisa mengikuti mata kuliah, saya akan memberikan tugas kepada kalian semua mengenai metode-metode apa saja yang kalian gunakan untuk pembelajaran orang dewasa. Nah, tugas itu akan dikumpulkan secara individu melalui email saya sudah saya kirim di WhatsApp grup. Saya tidak mau tahu mengenai tugas ini bisa atau tidaknya kalian. Dan di akhir mata kuliah nanti, saya akan mengadakan kuis yaitu 15 menit sebelum mata kuliah habis. Jika ada pertanyaan kepada mahasiswa saya, boleh ditanyakan sekarang. Dari siapa nih? Jangan bilang ini tugas ya, tolonglah, udah malam. Kan bener loh tugas, ibu nih loh, ya ampun, tugas terus. Kapan-kapan selesai pun. Udah kuliah banyak kali tugas, bisnis nggak lancar, jualan nggak laku-laku, covid nggak bisa keluar rumah, entah kapan nggak bisa kuliah offline nih. Stres lama-lama kayak gini, ya ampun, ya Allah. Alhamdulillah selesai juga lah tugas nih. Ternyata kalau selesaiin udah aja ya. Pokoknya mulai hari ini aku bakalan fokus kuliah dan bisnis biar aku sukses. Tengok lah, aku buktiin sama orang-orang, aku buktiin sama mantan aku bisa sukses. Tengok lah, bakalan nyesel mereka mutusin aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rapat kali ini kita akan membahas mengenai acara tahunan yang akan kita selenggarakan. Untuk acara tahun ini kita mau mengundang pemateri dari mana? Kalau bisa sih yang dekat-dekat dari kita aja. Iya betul tuh, soalnya kan lagi covid, apalagi uang hima kita lagi minus kan. Aku ada usul guys, aku ada usul. Apa tuh? Gimana kalau kita ngundang Kak Desi aja? Nah, ngundang dia tuh sebagai pemateri kiat-kiat bisnis sukses. Kan dia kuliah sambil ngebisnis tuh. Gimana kalau kita ngundang dia aja? Wah, boleh juga tuh. Setuju? Setuju? Ya udah, siapa yang mau ngabarin Kak Desi? Oke, biar aku aja yang nelpon Kak Desinya. Oke deh. Siapa nih? Halo, assalamualaikum Kak. Halo. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indah dari kelas 3A Prodi Pendidikan Masyarakat. Oh, Indah. Apa tuh? Jadi tujuan Indah menelpon kakak untuk mengundang kakak ke acara Hima Indah menjadi pemateri. Kapan tuh acaranya, dah? Minggu depan Kak. Gimana Kak, bisa nggak? Insya Allah bisa lah, Nda. Nanti apa aja, kirim aja ke WA kakak temanya ya, biar kakak bisa persiapkan apa yang mau dibahas besok. Oke Kak, makasih ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama, Nda. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita. Baiklah, kembali lagi bersama saya Clara Clarissa. Di sini kita kedatangan tamu nih dari cutting kita yang sudah sukses di karirnya. Langsung saja kita mulai acara kita ini. Kepada Kak Desi kami silakan.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka ta'aruf. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Andesi Lubis. Saya dari Pendidikan Masyarakat angkatan 2017. Apakah di sini kawan-kawan semua sudah mengenal saya? Baiklah, berhubung di sini saya juga mahasiswa, jadi saya tidak akan banyak basa-basi karena saya tahu mahasiswa itu tidak suka dengan yang namanya basa-basi. Maka langsung saja kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Baik, jadi saya awali dulu dengan menceritakan motivasi saya kenapa saya ingin kuliah sambil berbisnis. Baru nanti kita bahas tentang bisnis yang saya jalani. Jadi, kenapa saya ingin berbisnis sambil kuliah? Karena sebenarnya saya itu sudah menganggur 1 tahun untuk tidak kuliah. Jadi 1 tahun itu setelah lulus SMA saya itu bekerja dulu 1 tahun sebagai guru di TK. Lalu saya itu memang dari dulu tuh suka dengan yang namanya belajar. Makanya saya itu ingin sekali kuliah. Di situ saya bersusah payah ingin mencari beasiswa agar saya bisa melanjutkan S1 saya. Oleh sebab itu, ketika saya sudah masuk ke dalam perkuliahan dengan melalui rintangan-rintangan yang susah tadi, mulai dari proses pencarian info beasiswa sampai setelah dapat info beasiswa saya mendapatkan hambatan-hambatan yang lain. Banyak sekali, kalau saya jelaskan hambatan-hambatannya mungkin tidak akan selesai sampai besok, mungkin tidak akan selesai karena memang panjang sekali, berbulan-bulan untuk menyelesaikan proses beasiswa saya. Disitulah saya kayak bertekad nih, saya sudah lulus untuk kuliah gitu kan. Kalaupun saya tidak dapat beasiswa nantinya, saya harus bisa mencari penghasilan tambahan untuk meringankan beban orang tua saya. Disitulah muncul ide saya untuk berbisnis, karena kalau kita mahasiswa gitu kan, kalau mau cari kerja itu agak susah karena mahasiswa itu kuliah dari pagi sampai sore. Sedangkan untuk mencari pekerjaan dari sore sampai malam itu agak susah, apalagi kalau perempuan gitu kan. Jadi disitulah timbul ide saya untuk berbisnis, karena kalau berbisnis kan bisa melalui handphone saja gitu kan, tidak perlu tidak tergantung pada waktu, tempat gitu. Jadi bisnis itu adalah alternatif bagi mahasiswa agar perkuliahannya tidak terganggu, karena bisa diselingi gitu, pagi masuk, siangnya enggak, siang berbisnis gitu. Jadi bisnis saya itu bisnis online. Awalnya tuh saya cuma modal 50.000. Itu tuh modal 50.000 tuh saya belikan kayak aksesoris gitu. Saya belikan waktu tuh gorden yang lagi musim-musimnya, gorden tirai yang kayak kain gitu, dia juntai-juntai, itu warna-warni. Dulu saya belikan itu pasarannya tuh 8 ribuan, nanti saya jual bisa sampai 15 ribuan. Itu saya beli waktu tuh 3 kalau nggak salah saya, warna pink, biru, sama warna merah. Terus saya belikan juga tas kecil, tas samping gitu, tas lempang. Terus juga saya belikan lagi aksesoris cewek, pokoknya itu modal 50.000 saya beli di Shopee. Terus saya jual kembali kepada kawan-kawan saya, terus laku. Bahkan untung saya tuh bisa 2 kali lipat dari modal saya gitu. Di situ saya kayak bisa ya dapat duit segini gitu. Makanya dari situ saya nambah modal sampai seterusnya gitu. Jadi saya tuh menyediakan apa yang dibutuhkan kawan-kawan itu. Apalagi pendidikan masyarakat gitu kan, kita identifikasi apa kebutuhannya, terus kita kasih sesuatu kepada masyarakat. Nah gitu juga lah bisnis saya gitu. Apa yang dibutuhkan, misalnya kayak lagi musim-musimnya
kacamata radiasi. Saya pesan kacamata radiasi, nanti saya jual ke kawan-kawan. Pokoknya saya belanja ke Shopee, terus saya pasarkan lagi ke kawan-kawan gitu. Namun itu tidak udah bertahun. Setelah itu saya inisiatif untuk punya Shopee sendiri, karena kalau saya pesan ke Shopee terus saya pasarkan secara apa saja ke sekitar saya, itu memang sih sudah untung. Cuman saya ingin nambah lagi, saya buka akun Shopee saya sendiri, terus saya pasarkan lagi barang-barangnya. Jadi nanti bukan cuma kawan-kawan saya saja yang bisa, tapi seluruh Indonesia bisa memesan barang saya. Jadi nanti tuh kawan-kawan tuh pada kayak tolong dong cariin aku rok plisket gitu. Nanti saya carikan, saya kasih ke kawan. Tapi nambah jualnya ya bukan modal gitu ya, kita cari untung juga gitu. Terus berlanjut sampai seterusnya, sampai penghasilan saya bertambah bahkan 2 kali lipat dari modal saya, bahkan bisa lebih dari 2 kali lipat gitu. Makanya sampai sekarang saya bisa menjalani bisnis saya sambil kuliah gitu. Ntar saya ajarin bagaimana caranya menggunakan Shopee agar kita bisa berjualan di Shopee. Kawan-kawan cuma butuh siapkan HP-nya saja dan internet, nanti saya ajarkan. Jadi bisa dimulai sekarang, kita pegang HP semuanya. Sebentar lagi saya akan ajarkan bagaimana caranya mendownload Shopee dan memasarkan barang di Shopee. Sebelum itu kita harus punya akun dulu. Nanti saya ajarkan bagaimana cara login ke Shopee-nya. Pokoknya kawan-kawan persiapkan saja HP dan internetnya. Baiklah, di tampilan HP biasanya ada aplikasi store ataupun Play Store. Teman-teman buka, lalu di tempat saya ini dia yang warna biru. Kita tekan, lalu kita cari di situ akun yang namanya Shopee. Maksud saya aplikasi Shopee. Lalu teman-teman bisa download. Nah, saya pilih Shopee yang ini saja deh. Teman download. Nah, ini saya tekan download. Setelah kita download, kita tunggu aplikasinya terdownload di HP kita. Nih, kita tunggu ya. Nah, ini dia nih, aplikasinya sudah terdownload di HP saya. Setelah itu kita buka aplikasinya. Kita sabar menunggu karena jaringan terkadang memang lelah. Kita select saja sampai akhir. Mulai. Izinkan. Kita tekan login atau daftar. Bagi yang sudah punya tinggal login, dan bagi yang belum tinggal daftar. Masukkan nomor teleponnya. Lanjut. Masukkan kodenya. Jangan sampai salah ya, karena nanti kalau salah tidak bisa login. Lanjut. Kita tunggu kode verifikasinya. Nah, ini dia sudah masuk kodenya. Lalu kita ingat kodenya, baru kita masukkan kembali. Wah, salah nih. Iya. Nah, jangan sampai salah ya. Kita ingat lagi, kita bandingkan lagi nomornya, jangan sampai salah. Ya, ini nomor yang benar ya. Lanjut. Nah, karena saya sudah terdaftar, maka saya tidak perlu lagi mendaftar. Teman-teman bisa login atau pendaftar. Nah, ini tampilan ketika sudah dimasukkan akunnya. Lalu postingannya yang ini belum ada. Story-nya juga belum ada karena di sini masih kosong. Kemudian teman-teman bisa lihat-lihat apa saja yang disediakan di akun Shopee ini. Nah, lalu teman-teman tekan feed yang di paling bawah sebelah kiri, nomor 2, ada postingan, ada story. Ini yang postingan, bisa dipilih apa yang ingin diposting. Lalu bisa juga story, itu bisa ditekan. Nah, jadi kawan-kawan bisa tekan story ataupun postingan. Oke. Jadi teman-teman sudah bisa ya memposting atau buat story di akun Shopee-nya. Nah, itu tadilah cara bagaimana mendownload Shopee dan mendaftarkan akun di Shopee. Terus juga di sini saya akan menceritakan tentang hambatan-hambatan saya ketika berbisnis, dan terakhir nanti saya akan jelaskan tentang kiat-kiat berbisnis dari saya. Jadi hambatan-hambatannya itu ya hampir banyak, tapi tidak kalah banding banyaknya dengan keuntungan yang saya dapat.
Paling nanti hambatannya ya waktu bermain saya mungkin agak kurang karena tugas yang menumpuk. Semakin tingginya semester makin banyak tugas, dan pesanan saya di Shopee makin banyak gitu. Terus juga jarang pulang kampung karena fokus kuliah dan bisnis. Selain itu hambatannya mungkin dari kawan-kawan kayak tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Padahal kan saya sudah mengusahakan untuk memberikan barang yang terbaik menurut saya gitu. Cuma kadang tidak sesuai dengan pelanggan. Nah, itu hambatannya. Terus juga ada juga paket tuh sudah terkirim namun belum sampai gitu. Jadi di akun Shopee-nya tuh sudah bacanya sudah terkirim tapi belum sampai kepada penerima. Itu ada juga. Dan masalah pengiriman kayak barangnya nanti sudah yang sampai ke saya sudah rusak gitu. Jadi ada beberapa hambatan, cuman saya tidak pernah putus asa. Saya terus mengembangkan bisnis saya, tidak menyerah karena saya yakin Tuhan pasti punya jalan yang indah untuk saya gitu. Selagi ada kemauan pasti ada jalannya. Lalu yang terakhir materi kita, saya akan membahas tentang kiat-kiat saya dalam menjalankan bisnis saya. Di sini saya tidak ingin memberikan banyak kiat-kiat karena percuma saya ngasih kiat-kiat tapi tidak dijalankan oleh mahasiswanya gitu. Jadi kalau dari saya itu kiat-kiat dalam berbisnis itu, yang pertama itu harus jujur ya. Jadi jujur itu kunci yang paling utama. Jadi jangan karena menginginkan keuntungan yang besar kita sampai berbohong gitu, bilang barangnya bagus padahal nggak bagus gitu. Jadi kita harus mengutamakan kejujuran dalam segi apapun. Terus juga tanggung jawab jika barang sudah dipesan, jadi kita harus memastikan barang itu sampai kepada pemesannya, kepada konsumen gitu. Terus selain jujur, tanggung jawab, kita juga harus disiplin. Nah, disiplin di sini ini maksudnya tuh dalam arti luas, baik itu disiplin dalam berbisnis, disiplin dalam perkuliahan. Intinya yang terakhir kita harus pandai dalam manajemen waktu. Jika kita sudah pandai dalam manajemen waktu, insya Allah perkuliahan lancar, bisnis pun lancar. Jadi kita harus pandai menempatkan waktu, menempatkan situasi itu pada tempatnya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Nanti moderator yang mengarahkan untuk mahasiswanya jika ingin bertanya. Kepada yang ingin bertanya, disilakan. Kita akan membuka 3 pertanyaan saja ya. Izin bertanya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya kepada Kak Desi. Kak kan sekarang masih aktif kuliah dan juga sedang menekuni bisnis kakak. Jadi apakah masih ada waktu untuk kakak bergaul ataupun berkumpul dengan teman-teman kakak seperti nongkrong contohnya? Terima kasih. Izin bertanya kak, bagaimana kakak membagikan waktu kuliah dan bisnis? Apa motivasi terbesar dalam hidup kakak? Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nita. Tadi saudari bertanya, saya bacakan terlebih dahulu. Kakak kan sibuk bisnis dan kuliah, lalu apakah kakak masih bergaul dengan teman kakak? Contohnya nongkrong. Nah, jadi di sini sebenarnya saya kan juga mahasiswa, jadi saya juga butuh yang namanya sosialisasi dengan kawan-kawan, butuh juga berkawan, saling membutuhkan kawan gitu. Jadi saya juga sering nongkrong kok, malahan dalam seminggu tuh pasti ada nongkrong, bahkan sampai larut malam. Tapi di tongkrongan kami itu tuh jelas membahas tentang sesuatu. Jadi tongkrongan kami itu tidak kosong, ada isi dari tongkrongan kami. Jadi lalu selain nongkrong, kakak juga sering ngecamp bareng kawan-kawan. Nanti di akhir weekend, Sabtu sore berangkat, Minggu pagi pulang, nanti ngecamp di tempat-tempat wisata, tapi tidak sering. Terus juga kakak juga sering selain nongkrong, ngecamp, juga sering pergi ke tempat-tempat
kampus yang cocok untuk berfoto, pokoknya masih bergaul dengan kawan-kawan gitu, masih sama dengan mahasiswa yang lain. Itu gunanya kita belajar manajemen waktu. Nanti kita bisa menempatkan mana saatnya kita harus kuliah, mana saatnya kita harus kerja atau berbisnis, mana saatnya kita berbagi waktu dengan keluarga, teman, maupun dengan yang lainnya. Nah, jadi inti dari jawaban pertanyaan saudari Nita tadi, saya masih bergaul dengan kawan-kawan. Nah, malahan hubungan yang baik dengan kawan-kawan, relasi kita yang luas itu justru menambah peluang dari bisnis yang kita jalani. Kita nggak tahu loh konsumen itu hadir dalam bisnis kita itu dari kalangan mana aja. Bisa aja nanti pembeli dari produk kita itu kawan-kawan kita sendiri. Jadi kita tidak menutup kemungkinan untuk bergaul dengan kawan-kawan, tetapi kita harus pandai menempatkan waktu yang sesuai gitu, membagi waktu. Itulah gunanya kita belajar manajemen waktu sebelum kita masuk ke dunia perkuliahan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari kita Indah Sartika. Di sini pertanyaannya saya bacakan lagi. Izin bertanya, Kak, bagaimana cara Kakak membagi waktu kuliah dan bisnis? Nah, lagi-lagi ada pertanyaan tentang manajemen waktu. Nah, jadi kita sebelum masuk ke organisasi pada waktu mahasiswa baru, itu pasti ada dibuat oleh himpunan mahasiswanya latihan kepemimpinan tingkat 1 atau LKT 1. Nanti di LKT 1 itu ada belajar tentang manajemen waktu, manajemen organisasi, kepemimpinan dan sebagainya. Nah, disitulah saya mulai belajar tentang manajemen waktu. Bagaimana cara saya menempatkan mana saatnya saya harus kuliah, mana saatnya saya harus berbisnis. Jadi kalau kita sudah mengambil keputusan kalau kita ingin kuliah sambil berbisnis, maka kita harus pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya, harus pandai manajemen waktu. Nah, ketika ada tugas kuliah, saya langsung mengerjakan tugas kuliah saya agar nantinya bisnis saya tidak terganggu oleh kuliah saya. Namun maksud saya di sini bukan begitu ada tugas langsung saya kerjakan, bukan gitu. Tapi misalnya pagi hari dikasih tugas dan lainnya minggu depan saya sudah mulai mengerjakannya tuh malam hari setelah paginya tadi dikasih tugas. Jadi saya sudah mempersiapkan besok kemungkinan ada baik itu tugas tambahan ataupun di bisnis saya nanti ada pekerjaan yang mendadak gitu. Jadi saya sudah mempersiapkan sebelum hari esok itu datang gitu. Itu cara saya membagi waktu dalam bisnis dan kuliah. Baik, saya masuk lagi ke pertanyaan terakhir dari saudara Mulyadi. Apa motivasi terbesar di hidup kakak? Nah, motivasi terbesar di hidup saya itu orang tua saya sendiri. Nah, orang tua saya itu tinggal tunggal, ibu saya, karena ayah saya sudah meninggal sejak saya kelas 2 SD. Jadi motivasi terbesar di hidup saya itu adalah ibu saya. Dulu saya sebelum kuliah saya kerja dulu 1 tahun. Namun yang menjadi motivasi saya ingin kuliah sambil berbisnis itu juga ibu saya, karena saya ingin membahagiakan beliau sebelum masa. Dulu saya sebelum kuliah saya kerja dulu 1 tahun. Namun yang menjadi motivasi saya ingin kuliah sambil berbisnis itu juga ibu saya, karena saya ingin membahagiakan beliau sebelum nyawa di antara kami dicabut oleh Yang Kuasa. Jadi saya itu ingin sekali membahagiakan ibu saya dengan cara saya selesai S1, bahkan kalau bisa S2, S3, bisa menjadi orang sukses di dunia, di akhirat gitu. Jadi sambil saya kuliah, saya juga tidak terlalu membebani orang tua saya gitu. Itulah motivasi terbesar di hidup saya. Mungkin jika motivasi terbesar di hidup saya itu bukan ibu saya mungkin tidak akan repot-repot dulu sudah bekerja, lalu saya kuliah pun sambil berbisnis gitu. Mungkin saya tidak akan repot-repot seperti itu.
Karena tujuan saya tadi itu ingin membanggakan dan mengurangi beban orang tua, makanya saya siap untuk berusaha payah demi membahagiakan ibu saya. Repot seperti itu. Karena tujuan saya tadi itu ingin membanggakan dan mengurangi beban orang tua, makanya saya siap untuk berusaha payah demi membahagiakan ibu saya. Itu saja sih rasa saya. Terima kasih. Demikian acara kita pada hari ini. Semoga acara kita pada pagi hari ini bisa menambah pengetahuan dan skill untuk teman-teman. Dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.